Assalamualaikum Dusana. Apa kabar Dusana Kasadonyo? Kali ini pastinya kita akan kembali membahas seputar fakta unik, sejarah, budaya, tokoh, dan mitos seputar Minangkabau. Jika kita membahas tentang kesaktian ataupun ilmu bela diri dan bahkan hal magis di tanah Minang, tentunya suku Minang adalah gudangnya untuk hal tersebut. Salah satu yang paling terkenal adalah pencak silatnya dengan berbagai macam aliran yang sudah dikenal di dunia. Di kesempatan ini kita akan coba membahas salah satu tradisi atau bisa dibilang ilmu magis dari tanah Minang yang bisa menakuti juga bisa menghibur. Dan dipercaya dalam tradisi ini ada unsur jin di dalamnya. Tapi sebelum kita lanjut pembahasan ini lebih dalam, kami harap Dunsana dan para penonton kami menyimak video atau informasi ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman informasi dari konten kami. Lukah Gilo. Tradisi Lukah Gilo merupakan salah satu kekayaan budaya suku Minangkabau. Budaya ini sudah begitu akrab khususnya bagi warga desa Taratak Bancah, Kecamatan Silungkang, Kota Sawah Lunto, Provinsi Sumatera Barat. Sosok yang tampak menyerupai boneka setengah badan manusia itu bisa bergerak sendiri dan bereaksi sehingga membuat kerepotan para pemegangnya. Dan uniknya, boneka yang menyerupai badan manusia dan bisa bergerak itu bukan membuat orang takut, namun justru menjadi tontonan dan hiburan masyarakat. Boneka Lukah Gilo sebenarnya berasal dari anyaman bambu yang dahulu digunakan sebagai alat menangkap ikan atau lukah. Bentuk lukah menyerupai kerucut panjang. Selain bambu, bahan dasar pembuatan lukah adalah dengan menggunakan bamban, sejenis rotan yang bisa diperoleh dari hutan. Panjang rotan yang bisa digunakan adalah rotan yang memiliki ruas sekitar setengah meter sampai 1 meter. Rotan dikupas kulitnya, bagian dalam yang lunak dibuang, sedangkan kulitnya digunakan sebagai pengikat yang melingkari badan lukah. Sejarah Lukah Gilo. Kesenian tari Lukah Gilo muncul pada saat Raja Aditya Warman menguasai Pulau Sumatera. Pada masa tersebut, dalam upacara ritual-ritual kerajaan, Raja selalu menggunakan kekuatan-kekuatan animisme dan dinamisme. Pada perkembangannya, ritual ini menjadi sebuah kesenian rakyat yang menghibur dan disenangi. Seperti contohnya Lukah Gilo ini. Pada masa kaum Padri berkuasa, kesenian ini sempat hilang. Akan tetapi hingga kini sebagian masyarakat masih berusaha merawat dan menggelarnya. Sisi keunikan dan kesakralan tari Lukah Gilo terletak pada gerakan lukah akibat masuknya jin dalam lukah tersebut setelah diberi mantra oleh Kulipah. Selain itu, tari ini akan semakin menarik untuk ditonton jika ada penonton yang kesurupan jin yang masuk dalam Lukah Gilo. Lukah yang dibentuk seperti boneka akan bergerak liar mengikuti irama musik tradisional Sumatera Barat. Beberapa orang mencoba memegang dan menahan gerakan lukah tersebut. Namun mereka tak kuasa lalu ikut berjoget. Gerakan lukah berhenti apabila Kulipah menarik kembali mantranya. Dalam pertunjukannya, tari Lukah Gilo selalu dilengkapi dengan beberapa syarat. Antara lain menghidangkan sesaji berupa makanan dan minuman, ramuan jeruk, kembang, darah ayam, dupa, dan sebagainya. Hal ini diperlukan untuk Kulipah untuk memanggil jin selama pertunjukannya. Lukah Gilo juga akan diiringi musik dan nyanyian tradisional Minang. Lukah Gilo mirip dengan jelangkung.
Bila diamati sekilas, konsep luka gilo bisa dikatakan mirip dengan tradisi jelangkung di Pulau Jawa. Pada bagian atas luka akan dipasang buah labu atau batok kelapa agar menyerupai kepala manusia. Kemudian ada kayu melintang dan menyerupai tangan. Sama halnya dengan jelangkung. Di awal pertunjukan, luka dipegangi hanya oleh 2 orang. Namun bila tenaga luka semakin menggila, maka harus ditambah 2 atau 3 orang. Walaupun menyerupai jelangkung, orang Minang memiliki pemahaman yang sedikit berbeda. Menurut mereka, tradisi jelangkung seringkali membahayakan manusia, sementara luka gilo tidak pernah mencelakakan manusia. Memang keduanya adalah tradisi yang mengandalkan kekuatan supranatural untuk menggerakkan, mengarahkan dan mengendalikan roh halus, jin atau sejenis makhluk halus lainnya. Maka dalam hal ini, peranan dukun atau pawang roh halus sangatlah menentukan. Dalam tradisi jelangkung, roh halus itu tidak hanya merasuki boneka jelangkung, namun juga tak jarang juga menyusup atau merasuki manusia, dan hal ini sangat membahayakan manusia. Sementara dalam luka gilo, roh halus itu dikendalikan oleh kulifa atau pawang roh halus, sehingga benar-benar hanya merasuki boneka anyaman bambu yang telah dibalut kain tersebut. Dalam tradisi luka gilo, atraksi akan dimulai ketika sang pawang sudah hadir di tengah acara. Ia akan membacakan mantra-mantra khusus seperti membicikan sesuatu kepada boneka. Bacaan mantra dukun itu biasanya diakhiri dengan menjentikkan jarinya di atas boneka, dan sejurus kemudian atraksi dimulai. Boneka mulai bergerak sendiri dengan diiringi lantunan syair-syair berbahasa Minang dengan irama khas khusus Minang. Tak bisa dimungkiri, aroma magis sangatlah terasa apabila ketika alunan syair berpadu dengan suara alat musik, talempong dan gendang mulai bertabuh. 2 orang yang memegang boneka luka gilo ikut bergerak mengikuti arah gerak boneka, bergoyang ke kiri dan ke kanan, dan lama-lama boneka itu mampu bergerak dengan hentakan dan tarian yang sangat kuat. Bila sudah demikian, orang yang memegang boneka tidak akan cukup hanya 2 orang, sebab boneka itu memang bisa memiliki tenaga sangat kuat, dan tenaga itu berasal dari jin atau roh halus yang merasuk dalam boneka itu. Dalam titik tertentu, tenaga roh halus memang benar-benar tak terkendali, karena mengeluarkan tenaga yang bisa membuat jari pemegangnya terluka. Bila sudah demikian, maka sang pawang akan turun tangan dan membuatnya kembali tenang. Bagi masyarakat Minang, tradisi ini memang menjadi salah satu pertunjukan tradisional yang digemari dan dianggap paling seru. Para penonton tidak hanya terdiri dari kalangan anak-anak, tetapi juga meliputi orang dewasa. Oleh sebab itu, luka gilo tidak hanya disebut sebagai tradisi, namun juga bisa disebut sebagai kesenian tradisional. Di dalamnya ada perpaduan tembang syair, musik, dan ritual atau mantra-mantra supranatural atau mistis. Jadi sekian saja informasi singkat yang dapat kami bagikan tentang sebuah kesenian atau tradisi luka gilo yang mengandung mistis di Minangkabau. Semoga informasinya bermanfaat dan konten ini menjadi perbandingan bagi kita semua untuk belajar sejarah, budaya dan suku yang kita cintai ini. Banyak maaf jika ada kesalahan penulisan atau ucapan dalam video kami. Untuk para penonton kami, konten kami hanya bersifat informasi, tidak ada kata pasti atau data valid dalam konten ini. Kami harap kita semua bisa lebih selektif dan bijak dalam menerima informasi.